Halo teman-teman, saya Haris Sultan. Hari ini saya akan membagikan beberapa berita sayangnya dari negara asal saya. Itu satu-satunya hubungan saya dengan negara itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Secara budaya, saya tidak punya kesamaan dengan Pakistan atau orang Pakistan. Saya akan jelaskan alasannya. Izinkan saya mulai dengan meme ini. Lihatlah, kalian pasti sudah melihatnya. Selalu dimulai dengan orang-orang seperti ini. Kita harus bersatu dan berjihad. Pemimpin muslim kita pengecut, tapi rakyat berani. Mari berjihad, mereka selalu melakukannya. Inilah yang mereka lakukan pada 11 September 2001. Oke, kita akan menjatuhkan Amerika dengan menerbangkan pesawat ke dua gedung. Ketika Amerika merespons, orang bertanya, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak Asasi Manusia? Tolong perhatikan ini. Kami, Muslim Malang, jadi korban Amerika jahat. Mereka selalu memancing masalah, tapi ketika masalah itu membalas mereka dengan kenyataan, mereka mulai menangis. Inilah yang persis mereka lakukan pada tanggal 7 Oktober. Dengan kekerasan, mereka mulai menangis. Genosida, oh, lihatlah ini. Di satu sisi, mereka masih mengagumi Hamas. Itu adalah perlawanan yang sah. Mereka bilang bahwa menurut hukum internasional, komunitas yang tertindas boleh menyerang warga sipil dari para penindas. Kamu tak bisa debat dengan orang seperti ini. Saya hanya jelaskan cara pikir mereka. Jadi mereka selalu melakukan itu. Mereka selalu punya keyakinan bahwa mereka harus mengambil langkah pertama dalam jihad. Dan entah bagaimana Allah akan turun dari atas dan mendukung mereka. Karena inilah cerita-cerita omong kosong yang sudah diajarkan kepada mereka sejak kecil. Pertempuran Badar, misalnya, hanya ada 300 muslim dan sekitar 1.000 orang kafir, musyrik, dan ternyata muslim memenangkan perang itu. Jadi pada dasarnya, pesan moral dari cerita itu adalah bahkan jika peluang tidak berpihak padamu, kamu tidak boleh ragu untuk berjihad. Itulah yang mereka katakan. Dan Muhammad mendorong orang-orang bahwa mereka yang berjihad lebih baik daripada muslim yang tidak berjihad. Saya dengar beberapa akan ke Wakefield akhir pekan ini, tapi saya ragu mereka datang. Kamu lihat bahwa protes-protes yang mereka lakukan ini terjadi di daerah-daerah di mana jumlah kaum mukminin sangat sedikit. Di selatan Middlesbrough jumlahnya sangat sedikit. Apakah mereka belum membaca sejarah Perang Badar? Bagaimana kita hanya berjumlah 313 orang tetapi 313 orang itu mengalahkan pasukan yang berjumlah 1.000 hanya karena keimanan mereka yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sejak kecil sudah mendengar hal ini, terlihat dari perilaku mereka dan sudah mendarah daging. Mereka yakin Allah akan menolong mereka. Mereka harus pergi dan memancing masalah, menyerang dengan jihad dan sebagainya. Jadilah berani. Dan kemudian pada akhirnya, ketika pihak lain merespons, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa? Oh, genosida. Itu mereka secara singkat. Kamu mungkin berpikir, ya Harris, kami sudah tahu. Sekarang aku tunjukkan contohnya dan akan menerjemahkannya untukmu. Kemarin, aku yakin kamu sudah dengar. Beberapa orang Pakistan, mungkin kelompok Syiah yang hanya 15% populasi terlibat, bukan masyarakat Pakistan secara umum. Syiah marah karena pemimpin spiritual mereka adalah Khamenei. Ironisnya, rakyat Iran malah merayakan kematian Khamenei. Namun, orang bodoh di Pakistan dan India malah berkabung atas kematiannya. Mereka sampai merasa boleh menyerang konsulat Amerika Serikat dan itu terjadi kemarin. Orang-orang jenius ini mengira menyerang konsulat Amerika Serikat adalah ide bagus. Oke, lihat ini. Ini bendera Hizbullah. Ini adalah Syiah Pakistan yang datang ke sini untuk memberi pelajaran berharga kepada Amerika Serikat. Apakah kamu sudah takut? Seharusnya begitu, karena lihatlah, ini adalah rakyat Pakistan yang pemberani didukung langsung oleh Allah. Orang ini berkata akan balas dendam. Saya kira dia membahas kematian Khamenei dan mengatakan akan membalasnya. Dia merayakan, merasa berhasil menembus permainannya. Hore, begitu kata mereka. Bodoh, biarkan saja mereka datang. Itu mengingatkan saya pada adegan Lord of the Rings. Dua menara, saat Raja Rohan berkata, biarkan mereka datang.
Marinir Amerika sedang bersiap-siap. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Mereka sedang mengambil posisi. Kami akan segera kembali. Saya rasa mereka mengatakan Ya Hussein yang merupakan keponakan Muhammad dan putra Ali. Jadi Syiah tidak menyadarinya. Mereka lebih memuja Ali dan Hussein daripada Muhammad. Kamu tahu, saat melihat orang Syiah memukuli diri mereka, itu disebut penyesahan diri. Mereka melakukan itu karena mereka memperingati kematian keponakan Muhammad, Hussein yang dibunuh oleh Yazid yang membunuhnya dan merebut tahta untuk dirinya sendiri. Ya, sejarah Islam penuh dengan pembunuhan dan perbudakan seks. Lebih banyak di dalam, lebih banyak di dalam, lebih banyak lagi. Kami sudah di konsulat Amerika. Kami akan segera kembali. Mereka bilang hal yang sama. Kami sudah di konsulat Amerika. Kami akan segera kembali. Lihat ini, lihat ini. Apa maksud perilaku ini? Lihat ini. Mereka pikir mereka bisa menjatuhkan kekuatan ekonomi dan militer terbesar dalam sejarah planet ini dengan melakukan ini. Saya tidak ada urusan dengan mereka, oke? Saya bukan mereka, saya benci badut ini. Kami akan segera kembali. Akan kembali. Kami berhasil menerobos gerbang dalam 2 menit. Kami telah memasuki konsulat Amerika Serikat. Mereka sangat percaya diri. Mereka pikir mereka akan segera mengambil alih. Kami akan kembali. Saat kita bersatu, tak ada kekuatan di dunia yang dapat menghentikan kita. Itu yang dia katakan. Oke? Kami akan kembali. Insya Allah Ta'ala kami akan kembali. Mereka bilang saat kami bersatu, tak ada kekuatan di bumi yang bisa menghentikan kami. Ingat ini, kamu harus mengakui mereka. Orang-orang ini benar-benar tahu cara membakar semangat mereka sendiri karena semua itu dibangun di atas idealisme palsu dan ideologi palsu. Itulah sebabnya semua ini akhirnya menghilang. Tapi setidaknya sampai titik itu, kamu harus mengagumi keberanian mereka. Alasannya orang-orang ini belum pernah melihat baku tembak. Mereka belum pernah melihatnya. Apa maksudnya tentang orang bodoh ini? Mereka kira bisa bawa pentungan dan batu ke baku tembak. Semuanya. Ini. Semuanya. Ini. Semuanya. Dia bilang, hancurkan, hancurkan, terus hancurkan. Dia akan meletakkan ponselnya, jadi aku akan tunjukkan sudut lain. Lihat mereka. Lihat orang bodoh ini, sungguh luar biasa. Mereka berani dan bersatu. Allah menginginkan mereka untuk berjihad. Itulah yang mereka lakukan. Mereka sedang berjihad. Lihat ini. Segera kembali. Mereka tidak akan membakar konsulat saat ada orang di dalamnya. Segera kembali. Dia bilang, atas rahmat Tuhan, kami telah membakar konsulat Amerika. Kami akan segera kembali. Kami membalas serangan terhadap pelindung kami, Khamenei. Jadi, kamu sudah melihat semangatnya? Kamu sudah melihat keberaniannya? Kamu sudah siap? Kamu sudah lihat bagian atas meme-nya? Mari mulai. Kamu sudah lihat bagian ini? Siap lihat yang ini? Ini sangat memalukan bagi mereka. Ya ampun, oke, jadi kamu siap untuk ini? Oke, mari kita putar ini. Ini layak untuk dilihat. Pria ini pertama-tama akan berkata, ya Tuhan, Amerika Serikat menyerang. Kita diserang teman-teman. Itu yang akan mereka bilang.
Lihat ini. Jadi, video sebelumnya yang kalian lihat direkam orang-orang dari sana. Orang ini merekam di sini. Saya kira ini terjadi setelah mereka mencoba membakar konsulat Amerika. Lihat ini. Orang ini seperti, ya Tuhan, Amerika diserang. Lari. Lari, lari. Satu orang berkata, oh jangan lari, tolong jangan lari. Sementara dia sendiri sedang berlari. Kita kira bisa mengusik beruang tanpa dibalas. Oh, sial, lari. Itu pantas diteriakkan. Amerika Serikat. Amerika Serikat, Amerika Serikat. Dan ternyata 9 orang tewas. Dan pemerintah Pakistan mengatakan bahwa kami, polisi Pakistan, yang melepaskan tembakan, bukan Amerika Serikat karena negara jihadis akan berkata, bagaimana bisa orang Amerika membunuh rakyat kami di tanah kami sendiri? Bagaimana bisa mereka melakukan itu? Jadi pemerintah mengatakan, tidak, bukan orang Amerika. Bukan marinir yang membunuh 9 penyerang Pakistan, tapi kami, karena itu tanggung jawab kami untuk menghentikan orang-orang ini. Kita tahu itu marinir Amerika Serikat. Maksud saya, kerja bagus Amerika Serikat. Saya rasa beberapa hari dan minggu ke depan akan menarik karena Amerika Serikat. Dan Israel akan terus menyerang rezim teroris yang brutal dan kejam ini. Khamenei mungkin sudah mati, tapi perang belum berakhir. Dan sayangnya, saya pikir 3 tentara Amerika telah kehilangan nyawa mereka. Presiden Trump mengatakan hal seperti ini biasa terjadi dalam perang. Sayangnya, mungkin ada korban, tapi itu bagian dari perang demi kebaikan yang lebih besar. Jika kita ingin memotong kepala gurita, karena rezim tirani ini telah menyebarkan tentakelnya ke seluruh Timur Tengah dan menyerang Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, serta Oman. Ini hal buruk. Beberapa orang meninggal dan terluka. Saya sangat prihatin pada mereka. Tapi itu akan menyatukan negara-negara Teluk melawan rezim tirani ini. Saya akan tunjukkan sifat orang-orang Pakistan ini, oke? Izinkan saya tunjukkan pada Anda. Jika orang-orang ini bersikap seperti itu terhadap sesama negara Muslim yang memberi mereka makan, lalu apa peluang yang Anda miliki sebagai negara kafir yang memberi mereka makan? Lihatlah ini. Jadi, pria Pakistan ini adalah seorang buruh yang bekerja di Uni Emirat Arab. Oke, dia bekerja di Uni Emirat Arab menghidupi keluarganya dengan uang dari Uni Emirat Arab. Lihat bagaimana dia merayakan rudal Iran jatuh di Dubai. Perhatikan ini. Pria ini merekam rudal-rudal tersebut. 2 rudal sedang datang Pak dari arah pangkalan udara Qatar. Mari kita lihat, itu sedang datang dari sana, tepat di depan. Iran ka misail. Jadi, dia bilang bahwa rudal Iran ini sedang menuju ke arah kita, lalu rudal anti-rudal ini datang dari pangkalan udara Qatar. Dia berharap rudal Iran bisa melewati rudal anti-rudal itu. Ini rudal Iran di sekitar Chan sudah termasuk lebih banyak pertahanan udara. Oh, keras. Itu ada di depan. Oh, Ya, dia meleset. Semoga rudal pertahanan udara lainnya juga meleset. kali ini akan kena insyaAllah. Allahu Akbar. InsyaAllah akan tepat sasaran. Meleset insyaAllah. Dan itulah yang dia katakan. Insya Allah akan meleset. Dia akan meleset. Alhamdulillah itu meleset. Dan sekarang akan jatuh ke Dubai. Allahu Akbar, tepat mengenai sasaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan dia merayakannya. Jadi, jika beginilah perasaan mereka terhadap negara Muslim sesama yang memberi mereka makan, apa harapan yang kamu miliki dengan orang-orang ini ketika kamu adalah negara kafir? Orang-orang ini tidak akan pernah belajar.